Amin. Saudara, malam hari ini sebuah topik yang sangat menarik, sebuah topik yang sangat update saudara, dan sangat sesuai dengan zaman kita pada saat ini, yakni menghadapi antikristus. Saya mengajak kita melihat Matius pasal yang ke-24. Untuk menyingkat waktu, saya hanya mengajak kita baca ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara kasih dalam Tuhan, kita masih ingat beberapa waktu yang lalu sempat heboh terkait dengan viralnya di media dan penyebaran yang dikenal dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, gereja ini dikenal sebagai kilat dari timur. Bahasa Mandarinnya Tungfang Santian. Saudara kasih dalam Tuhan, pada waktu viralnya gereja ini, saudara, sempat meresahkan di beberapa wilayah Indonesia. Saudara, sekte Kristen ini secara teologi pengajarannya menyimpang dari firman Tuhan. Saudara, kelompok ini diakui cukup berpengaruh dan mereka sangat masif menarik anak-anak Tuhan yang lemah kemudian bergabung di dalamnya. Saudara kasih dalam Tuhan, khotbah dan pengajaran Tuhan Yesus umumnya adalah khotbah dan pengajaran yang bersifat sangat praktis. Artinya bahwa pengajaran khotbah Tuhan Yesus mudah diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun di Injil Matius pasal 24, saudara, Tuhan Yesus menyampaikan khotbah yang bersifat nubuat. Saudara, ini membuka gambaran tentang hal-hal yang kemudian akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, nubuat-nubuat yang diceritakan bukan hanya untuk memuaskan di telinga kita. Oh, kita sudah tahu. Maksud Tuhan Yesus memberitahukan kepada muridnya bukan tujuan itu. Tetapi Tuhan ingin membimbing mereka supaya memiliki sebuah kehidupan rohani yang baik, ada persiapan yang baik menghadapi hal-hal yang kemudian hari akan terjadi. Kemudian hari akan datang yang akan menimpa dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara, salah satu nubuat yang dikatakan Yesus adalah akan muncul si penyesat. Dan orang-orang akan datang memakai namaku. Mereka akan berkata, Akulah Mesias. Saudara, hal ini akan terjadi di kemudian hari. Kemudian mereka akan pergi dan menyesatkan banyak orang. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya di Matius pasal 18 ayat 7, Tuhan Yesus katakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saudara, kita akan belajar dua hal malam hari ini. Hal yang pertama, saudara, hubungan dengan tema ini, siapakah antikristus dan bagaimana menghadapinya. Yang pertama, kita akan belajar siapakah antikristus. Saudara, kita perlu mengetahui hal ini. Siapakah antikristus?
Saudara, di 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan ayat 19 memberikan kita gambaran tentang antikristus. Saudara, kita akan coba membacakannya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tak bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu tidak terjadi, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara, dari 2 ayat ini kita bisa mendapatkan gambaran siapakah antikristus. Saudara, antikristus ternyata bukan dari orang yang jauh-jauh sana. Dari 2 ayat ini, antikristus ternyata orang yang berdekatan dengan kita. Tapi dari 2 ayat ini, saudara, saya akan memberitahukan siapakah antikristus. Yang pertama, saudara, antikristus itu adalah orang yang telah meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Itu yang pertama. Dia telah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tadinya dia bersama-sama dalam persekutuan, tapi kemudian dia meninggalkan persekutuan. Kemudian kedua, siapakah antikristus, saudara? Dia adalah orang yang telah menyangkalkan imannya yang benar. Artinya apa, saudara? Tadinya dia punya iman yang benar. Dia percaya firman Allah. Tetapi kemudian dia menyangkal iman yang benar. Dan yang ketiga, orang yang berusaha menyesatkan anak-anak Tuhan. Yang menuju pada antikristus. Saudara mengamati ajaran sesat dari zaman ke zaman. Mereka selalu mendengungkan pengajaran yang bertentangan dengan firman Allah. Saudara coba mempelajari pengajaran-pengajaran sesat dari waktu ke waktu. Saudara, kita akan mengetahui bahwa pengajaran-pengajaran mereka ajarkan bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan firman Allah. Dan umumnya, saudara, pengajaran mereka sampaikan ciri-cirinya adalah adanya wahyu yang baru. Saudara, kita tahu persis bahwa Alkitab telah ditutup dengan kitab wahyu. Artinya sudah tidak ada wahyu lagi. Tapi dia akan muncul wahyu yang baru. Itu cirinya. Kemudian kedua, mereka akan mengajarkan Yesus yang lain. Bukan Yesus yang ada dalam Alkitab. Sehingga kita akan menemukan bahwa Yesus sampaikan itu rasanya beda ya dengan Yesus yang ada dalam Alkitab. Dan ciri yang ketiga adalah keselamatan oleh perbuatan. Jadi bukan karena anugerah. Saudara, itu mereka sampaikan. Saudara, antikristus dimaksudkan dalam Alkitab dapat merujuk pada segala roh yang ada dalam dunia yang menentang Kristus. Segala roh yang ada, saudara, di dunia ini yang menentang pada pribadi Kristus, yang terus menentang, saudara, itulah antikristus. Dan kita bisa merasakan, saudara, tantangan-tantangan yang hadapi, roh-roh yang bekerja begitu luar biasa menentang Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, setiap orang yang berniat menempatkan dirinya pada posisi Kristus, itu antikristus, saudara. Mau mengambil posisi itu akan mengacu pada orang-orang yang mau menjadikan dirinya sebagai Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan,
Tuhan Yesus pernah mengatakan, banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Saudara, ini sesuatu yang mengerikan sekali. Artinya bahwa ada nabi-nabi palsu yang akan datang, yang akan muncul di tengah-tengah kita. Dan mereka akan berkata, akulah Mesias. Kemudian antikristus, saudara, dimaksudkan dalam Alkitab merujuk pada musuh Kristus yang telah muncul pada waktu terakhir ini. Baik yang kelihatan oleh mata kita ataupun yang tidak kelihatan. Saudara, kita tahu bahwa iblis sejak semula secara intensional berjuang melawan Kristus dengan segala usahanya. Iblis sejak semula, saudara, mereka berusaha melawan kebenaran. Dan mereka menyimpang dari segala firman Allah. Iblis berusaha dengan hikmatnya memutarbalikkan semua fakta-fakta kebenaran. Dengan hikmatnya, saudara, dengan liciknya dia menipu manusia. Itu sejak di Taman Eden. Kemudian terus berlangsung sampai saat ini iblis terus bekerja. Saudara, antikristus sedang bergerilya saat ini. Kemudian akhirnya akan muncul rupa manusia super. Saudara, manusia super ini adalah kemudian hari itu akan memiliki sifat-sifat seperti iblis. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12 di situ menyebutkan sebagai manusia durhaka. Jadi munculnya manusia super ini suatu hari yang memiliki sifat-sifat yang luar biasa, saudara. Memiliki sifat-sifat seperti iblis. Ya, di 2 Tesalonika dikatakan bahwa ini adalah manusia durhaka. Artinya apa, saudara? Manusia yang menentang segala kebenaran yang ada. Saudara, yang kedua, bagaimana kita menghadapi antikristus? Kalau kita sudah tahu siapakah antikristus dan bagaimana cara dia menjelma, bagaimana cara dia bekerja melawan Allah, melawan kebenaran, menyesatkan anak Tuhan, dan kita harus mengetahui bagaimana kita menghadapi antikristus. Yang pertama, saudara, kita harus waspada dan berjaga-jaga. Saudara, Tuhan Yesus sudah berpesan di Matius pasal 24. Beberapa ayat yang kita baca, ayat 4, kemudian ayat 23, 26, Tuhan Yesus mengingatkan para murid-muridnya pada saat itu, dan juga mengingatkan para kita semua, agar kita senantiasa berjaga-jaga, berhati-hati, saudara, waspada menghadapi kehidupan ini. Karena akan muncul orang yang akan melawan Kristus. Orang-orang ini akan datang dan menyesatkan kamu. Dan orang-orang ini berkata, akulah Mesias, dan sebagainya. Dan kita harus waspada dan berjaga-jaga, saudara. Kalau kita tidak waspada, tidak berjaga-jaga, saudara, akan iman kita, akan kebenaran yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima, kita bisa terbawa, kita bisa ditarik oleh antikristus ini. Yang kedua, saudara, bagaimana kita menghadapinya? Saudara, kita tahu bahwa antikristus bekerja dengan cara yang luar biasa, dengan licik, dengan hikmat yang dia miliki. Yang kedua, cara menghadapinya, kita harus senantiasa tinggal dalam Kristus. Saudara, ini penting sekali bagi anak-anak Tuhan untuk senantiasa tinggal dalam Kristus. Saudara, apa artinya tinggal dalam Kristus? Saudara, tinggal dalam Kristus artinya kita berada dalam area kebenaran firman Allah.
hidup kita, kekristenan kita, jangan keluar dari area kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi pagar, saudara, di dalam menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Dan kita tidak boleh keluar dari area kebenaran. Jangan coba-coba, saudara, kita menafsir. Jangan coba-coba kita mengadakan uji coba, saudara, untuk kebenaran Allah. Kebenaran Allah diberikan adalah untuk memberikan tuntunan, bukan kita menguji atau mencoba-coba untuk melihat respon manusia. Saudara, antikristus datang dengan segala hikmatnya menarik kita keluar dari area kebenaran. Dia datang menarik kita, saudara, supaya keluar dari area kebenaran. Dan banyak orang, saudara, terpikat, banyak orang terpesona dengan cara-caranya, sehingga meninggalkan kebenaran. Seperti yang kita baca 2 Yohanes tadi. Tadinya adalah orang dalam persekutuan kita, tapi kemudian orang tersebut meninggalkan persekutuan. Dan dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang palsu, saudara. Dan ada ayat-ayat, tapi saya tidak sempat untuk menjelaskan satu persatu. Sebenarnya itu cara kerjanya yang sangat memikat orang, sangat mempersona anak-anak Tuhan. Sehingga orang-orang Kristen tidak punya kebenaran, yang tidak tinggal dalam kebenaran, maka akan mudah disesatkan, akan mudah dipikat oleh antikristus ini. Saudara, kita ingat Yohanes pasal 15. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk selalu tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Saudara, kita harus selalu tinggal dalam kebenaran. Kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana kita menghadapi antikristus? Saudara, kita harus hidup dalam sebuah komunitas yang saling mengasihi. Sebuah komunitas yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita bisa baca Ibrani 10 ayat 23 sampai ayat 25. Saudara, di situ memberikan sebuah rahasia kehidupan kekristenan menjelang akhir zaman agar kita tetap berdiri teguh. Ibrani 10 mengatakan apa? Ibrani 10, saudara, beberapa hal yang disampaikan di dalam kehidupan anak Tuhan. Saya membacanya ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sudah, Ibrani 10 memberitahukan para kita kehidupan dalam sebuah komunitas yang saling mengasihi. Dia mengawali bahwa kita harus berpegang pada pengharapan kita. Kita jangan menjadi ragu, jangan menjadi bimbang ketika kita mengikuti Kristus. Jangan menjadi ragu akan firman Allah yang sudah kita terima dan kita berpegang dengan teguh. Kemudian dia mengatakan, marilah kita saling memperhatikan. Saudara, bagaimana kita bisa saling memperhatikan kalau kita menjauh dari komunitas, menjauh dari persekutuan? Sesuatu yang mustahil, saudara. Karena memang panggilan kita, saudara, di dalam sebuah komunitas yang saling berrelasi, yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Saudara, kita tidak akan terlalu kuat, saudara, ketika kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan sendiri. Kekuatan-kekuatan besar di dunia, saudara, mereka pun sadar mereka membutuhkan negara-negara yang lain. Dalam kekristenan, saudara, kita tidak mungkin bisa menjadi kuat kalau kita sendiri. Kita bisa menghadapi antikristus nih ketika kita berada
dalam sebuah komunitas yang saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Makanya saudara, kita jangan menjauhkan dari persekutuan. Jangan menjauhkan diri dari komunitas. Ibrani 10 mengingatkan pada kita supaya kita berpegang teguh akan iman kita, saling memperhatikan dalam kasih dan tidak meninggalkan komunitas ibadah yang sejati. Saudara, dengan demikian kita akan terlindungi, kita akan terprotek oleh persekutuan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau iblis, kalau antikristus saudara untuk mendekati kita, maka dia tidak akan mudah bisa menarik kita. Dan kita akan kuat karena ada sebuah komunitas yang saling menjaga, saling melindungi dan saling mendoakan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari akan hebatnya antikristus di akhir zaman ini. Pekerjaannya yang begitu mempersona, yang menarik anak-anak Tuhan jauh dari kebenaran, yang membuat anak-anak Tuhan meninggalkan kebenaran. Tuhan, kami berdoa biar malam hari ini, setelah kami mengetahui siapakah antikristus dan bagaimana cara bekerjanya, kami boleh senantiasa waspada dan berjaga-jaga, supaya kami bisa menghadapinya, supaya iman kami tetap teguh menjelang di akhir zaman ini. Tuhan, Kau tolong seluruh jemaat-Mu yang ada tempat ini, supaya kami senantiasa memelihara iman kami, menjaga iman kami yang sudah kami terima, pengharapan kami dalam Kristus yang tidak berubah. Tuhan, kuatkan kami. Kami boleh senantiasa dekat dengan Tuhan dalam sebuah komunitas yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, jaga iman kami menjelang hari kedatangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.